Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke teman-teman, sebelum saya menyampaikan sebuah materi pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk berkenalan kepada Anda terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Siapa yang ingin ta'aruf dengan saya? Ya, Anda ingin berta'aruf dengan saya? Silahkan datang ke Jogja. Saya tunggu kedatangan Anda di Jogja, oke? Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Nugroho Dwi Saburo. Saya berasal dari Klaten. Ya, kira-kira 1,5 jam lah sampai rumah saya. Ya. Saya sekarang duduk di bangku kuliah. Tentu saja di jurusan Pendidikan Agama Islam di FYI UII dengan dosen-dosen yang sangat hebat-hebat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dengan Anda yang akan menyampaikan sebuah materi yang sangat spesial pada tanggal 28 Oktober ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen peserta didik, yaitu tentang langkah-langkah menyusun evaluasi hasil belajar. Para pakar evaluasi pendidikan mengelompokkan atau mengemukakan 7 pokok langkah yang harus dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Persiapan dan menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Sebelum evaluasi hasil belajar dilakukan, para guru serta pembuat tes melakukan sebuah kajian untuk mengkaji suatu kurikulum dan membuat buku pedoman kurikulum tentang mata pelajaran yang akan dievaluasi. Apabila kurikulum yang akan dijadikan sandaran adalah kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, maka substansi yang harus dikaji adalah pertama, kompetensi dasar, kemudian penilaian, topik-topik bahasan, serta alokasi waktu, serta harus disusun secara baik dan matang. Nah, pada kegiatan ini ada 6 kegiatan yang harus dicapai untuk melakukan evaluasi tersebut. Pertama, merumuskan tujuan evaluasi. Merencanakan tujuan evaluasi sangatlah penting, sebab jika evaluasi tanpa tujuan, dia akan kehilangan arah. Dan juga evaluasi tanpa tujuan itu akan menghilangkan arti dan fungsi evaluasi itu sendiri. Yang kedua, memilih dan menentukan teknik. Apakah dia akan menggunakan teknik tes atau non-tes. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan atau menetapkan aspek-aspek yang digunakan. Entah itu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Menyusun alat pengukur yang akan dipergunakan dan penilaian hasil belajar peserta didik. Contohnya seperti butir-butir soal tes. Kemudian yang kelima itu menentukan tolak ukur, kriteria dan norma yang akan dijadikan pegangan oleh para evaluator. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi tersebut. Menghimpun data. Dalam melaksanakan evaluasi belajar, kegiatan nyata dari menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran. Misalnya, pengukuran menggunakan tes tulis. Nah, tes tulis ini itu berkenaan dengan teknik tes. Kemudian dengan melakukan wawancara, kemudian pengamatan, kemudian bisa observasi, bisa angket, dan kuesioner itu merupakan teknik non-tes. Langkah pokok yang
ketiga adalah menentukan bentuk dari jenis tes. Tes yang disusun dapat berupa objektif, yaitu dengan pilihan ganda, dan juga subjektif, yaitu dengan esai. Pokok keempat adalah melakukan verifikasi data. Data yang sudah dihimpun itu nanti akan disaring terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Mengapa demikian? Bertujuan karena untuk memisahkan data yang baik dan data yang kurang baik. Pokok yang kelima adalah mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data dilakukan dengan maksud untuk memberi makna terhadap apa yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi hasil belajar. Pokok yang keenam adalah memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Langkah pokok yang ketujuh yang terakhir adalah tindak lanjut evaluasi. Setelah 7 langkah tersebut sudah ditempuh, maka akan dapat diketahui makna yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, sang evaluator akan dengan mudah mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang perlu ditindaklanjuti dalam kegiatan evaluasi hasil belajar. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang langkah-langkah menyusun evaluasi hasil belajar. Ingat teman-teman, manusia di dunia ini membutuhkan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu tinggi sangat diinginkan oleh seluruh manusia yang ada di bumi. Tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki pendidikan yang bermutu dan berkualitas tinggi. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah pesan agar teman-teman mengingat pesan-pesan saya ini. Yang pertama adalah tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas, dan ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.